Halo, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Medina Simon, NIM 219112025. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah bimbingan dan konseling. Pecandu narkoba adalah seorang penyalahguna narkoba yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotik, psikotropika, dan bahan adiktif lain. Secara fisik maupun psikis, ketergantungan narkoba adalah dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus. Dan apabila pemakaiannya dihentikan, gejala putus zat, berat ringan gejala putus zat bergantung pada jenis narkoba, dosis yang digunakan, dan lama pemakaiannya. Gangguan ini tergantung dari jenis narkoba yang digunakan dan cara menggunakannya seperti penyakit hati, jantung, dan HIV. Gangguan psikologi meliputi rasa cemas, sulit tidur, depresi, dan paranoia. Biasanya, wujud gangguan fisik dan psikologis bergantung pada jenis narkoba yang digunakan. Dan kemudian, gangguan sosial meliputi kesulitan dengan orang lain seperti orang tua, teman, sekolah, pekerjaan, keuangan, dan berurusan dengan pihak yang berwenang. Kecanduan dalam diri seseorang dapat dilihat dengan berbagai tahap, yaitu yang pertama, apabila terdapat rasa keinginan kuat secara kompulsif untuk memakai narkoba berkali-kali, lalu muncul kesulitan mengendalikan penggunaan narkoba, baik dalam usaha menghentikannya ataupun mengurangi tingkat pemakaiannya. Ciri lain, terjadi gejala putus zat jika pemakaiannya dihentikan atau jumlah pemakaiannya dikurangi. Lalu ciri toleransi, jumlah narkoba yang diperlukan makin besar agar diperoleh pengaruh yang sama terhadap tubuh, mengabaikan alternatif kesenangan lain, dan meningkatkan waktu yang digunakan memperoleh narkoba. Terus-menerus memakai narkoba meskipun disadari akibat yang merugikan merusak tubuh sendiri. Banyak kalangan pengguna menyangkal, menolak, mengakui adanya masalah. Padahal ditemukan bahwa narkoba dan perangkat pemakainya serta gejala-gejala yang diakibatkannya. Para pecandu tidak bisa dihentikan begitu saja. Jika diberhentikan pemakaiannya, timbul gejala putus obat. Putus obat akan berdampak pada intoksikasi, yaitu keracunan oleh narkoba. Di sini terjadi kerusakan pada organ tubuh dan otak, hilang kesadaran, dan dapat terjadi kerusakan otak dan menjadi gila atau kematian. Menurut Hawari tahun 2003, narkoba atau singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif, yaitu zat yang berbahaya, baik secara diminum, dihirup, maupun disuntik, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa dan mengalami ketergantungan terhadap obat-obat terlarang. Masalah pecandu narkoba dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, penyalahgunaan narkoba. Kebanyakan zat dalam narkoba sebenarnya digunakan untuk pengobatan dan penelitian, tetapi karena berbagai alasan mulai dari keinginan atau hanya untuk mencoba-coba atau ikut gaya atau lambang status sosial, ingin melupakan persoalan, maka narkoba kemudian disalahgunakan. Penggunaan terus-menerus dan berlanjut akan menyebabkan ketergantungan atau dependensi, yang disebut juga dengan kecanduan. Tingkat penyalahgunaan biasanya disebut sebagai yang pertama, rasa ingin coba-coba, yang kedua, bersenang-senang, yang ketiga, menggunakan pada saat atau keadaan tertentu, yang keempat, penyalahgunaan, yang kelima, ketergantungan. Dan bagian yang kedua, dampak penyalahgunaan narkoba. Bila narkoba digunakan secara terus-menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan, akan mengakibatkan tergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem saraf pusat dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat bergantung pada jenis narkoba yang dipakai,
kepribadian pemakai, dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis, maupun sosial seseorang. Yang ketiga, dampak fisik. Dampak fisik terbagi atas beberapa lagi. Yang pertama, gangguan pada sistem saraf. Yang kedua, gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Yang ketiga, gangguan pada kulit. Yang keempat, gangguan pada paru-paru. Yang kelima, sering sakit kepala. Dan yang keenam, dampak terhadap kesehatan reproduksi. Yang ketujuh, dampak terhadap kesehatan reproduksi. Yang kedelapan, bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakai jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis. Yang ke-9, penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi overdosis, yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Yang keempat, dampak psikis. Dampak psikis terbagi atas 5, yaitu yang pertama, lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah. Yang kedua, hilang kepercayaan diri. Yang ketiga, agitatif. Yang keempat, sulit berkonsentrasi. Yang kelima, cenderung menyakiti diri. Bagian yang kelima, dampak sosial. Dampak sosial terbagi atas 3, yaitu gangguan mental. Yang kedua, merepotkan dan menjadi beban keluarga. Yang ketiga, pendidikan menjadi terganggu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pecandu narkoba menurut Altens Hussein tahun 2001 yaitu ada beberapa faktor yang menyebabkan individu mengkonsumsi narkoba. Pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian besar, yaitu pertama, sebab-sebab yang berasal dari faktor individu, dan kedua, sebab yang berasal dari lingkungan. Faktor individual yaitu meliputi faktor internal. Faktor internal yaitu yang pertama, kepribadian individu memiliki peranan yang sangat besar dalam penyalahgunaan narkoba, yaitu individu yang memiliki kepribadian yang lemah lebih rentan terhadap penyalahgunaan narkoba dibandingkan dengan individu yang memiliki kepribadian yang kuat. Yang kedua, inteligensi. Dalam konseling sering dijumpai bahwa kecerdasan pemakaian narkoba lebih banyak berada pada taraf rata-rata dan di bawah rata-rata kelompok seusianya. Yang ketiga, usia mayoritas. Pemakaian narkoba adalah kaum remaja. Hal ini disebabkan karena kondisi sosial psikologis yang dibutuhkan pengakuan, identitas, dan kestabilan emosi. Sementara individu yang berada pada usia yang lebih tua menggunakan narkoba sebagai penenang. Yang keempat, dorongan kenikmatan. Narkoba dapat memberikan kenikmatan yang unik dan tersendiri. Perasaan enak mulanya diperoleh dari mulut coba-coba, lalu lama-lama menjadi suatu kebutuhan. Yang kelima, perasaan ingin tahu adalah kebutuhan setiap orang. Proses awal terbentuknya seorang pemakai diawali dengan coba-coba karena rasa ingin tahu, kemudian menjadi iseng, menjadi pemakai yang tetap, dan akhirnya akan menjadi seorang pemakai yang tergantung. Yang ketujuh, memecahkan persoalan. Kebanyakan para pemakai menggunakan narkoba untuk menyelesaikan persoalan. Pengaruh narkoba terhadap menurunkan tingkat kesadaran pemakai dan membuatnya lupa pada persoalan yang dialaminya. Dan bagian garis besar yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama, faktor lingkungan, yaitu meliputi ketidakharmonisan keluarga yang banyak pemakainya berasal dari keluarga yang broken home. Karena keputusan dan kecewa, maka pemakai terdorong untuk mencari dunia yang lain, yaitu menggunakan narkoba sebagai pelarian. Yang kedua, pekerjaan. Pada umumnya pemakai menggunakan narkoba karena mereka lebih mudah untuk memperoleh narkoba serta menggunakan uang yang mereka peroleh dari hasil mereka bekerja. Faktor masyarakat. Faktor masyarakat yaitu pertama, kelas sosial ekonomi. Pada umumnya pemakai berasal dari sosial ekonomi menengah ke atas. Hal ini mungkin terjadi karena mereka mudah mendapatkan informasi dan relatif memiliki uang dan cukup untuk membeli narkoba. Yang kedua, tekanan kelompok. Kebanyakan pemakai memulai mengenal narkoba dari teman sekelompoknya. Peran guru BK dalam menangani pecandu narkoba yaitu yang pertama, guru BK dalam mencegah penyalahgunaan narkoba yaitu memberikan layanan informasi tentang bahaya narkoba bagi siswa. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan BNN, pihak kepolisian, dan puskesmas. Yang ketiga, menerapkan kebijakan atau program khusus untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba. Kesimpulan dari
pecandu narkoba, yaitu narkoba adalah obat-obatan terlarang dan jika dikonsumsi mengakibatkan kecanduan, dan jika terlalu lama dan sudah ketergantungan narkoba maka lambat laun organ dalam tubuh akan rusak, dan jika sudah melebihi takaran maka pengguna akan overdosis dan akhirnya menyebabkan kematian. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada remaja saat ini, jauhi obat-obat terlarang dengan tidak menggunakannya, dan jauhi narkoba karena masa depanmu sangat berharga. Terima kasih.